Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alfitiana, Hani Permatasari, dan Silvianti akan mempresentasikan mengenai historical perspectives. Pada bab ini memberikan perspektif ringkasan tentang intervensi anak usia dini. Ada 2 istilah kunci yang terkait dengan intervensi anak usia dini yang digunakan dalam bab ini, yaitu intervensi dini dan pendidikan khusus anak usia dini. Ensiklopedia Internasional yang diedit oleh New and Cochrane tahun 2007, istilah-istilah ini dijelaskan Smith and Guralnick tahun 2007 menggambarkan intervensi dini sebagai kumpulan kebijakan, sistem, program, layanan, dan dukungan yang diberikan kepada anak-anak kecil yang rentan dan atau keluarga mereka untuk memaksimalkan perkembangan anak-anak. Smith dan Guralnick menunjukkan bahwa konsep intervensi dan menyeratkan bahwa satu bertindak lebih awal daripada nanti menghasilkan efek penting yang tidak diperoleh jika tindakan tertunda. Dan yang kedua, tindakan diperlukan di luar yang biasanya tersedia dan didasarkan pada keadaan tertentu dan karakteristik anak dan keluarga yang unik. Pendidikan khusus anak usia dini dijelaskan oleh Mallory tahun 2007 sebagai bidang yang didirikan oleh grounded teori, praktik, dan penelitian terapan yang berkaitan dengan penyebab dan konsekuensi kecacatan 8 tahun pertama kehidupan. Bidang tersebut telah berkembang sejak dimulai pada 1960-an dan tahun 1970-an berdasarkan pemahaman yang semakin canggih tentang sifat disabilitas anak usia dini. Pendidikan khusus anak usia dini adalah profesi yang menetapkan parameter standar profesional, standar program dan pendekatan serta mewujudkan landasan teoritis dan ilmiah untuk bidang tersebut. Theoretical foundation atau landasan teori. Mallory tahun 2007 menjelaskan PAUD telah berkembang dari bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan khusus, tetapi itu lebih dari jumlah dari 2 komponen ini. Sekarang merupakan tubuh yang berbeda dari pengetahuan, profesional, praktik, dan kebijakan. Early Childhood Education Foundation atau Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini. PAUD dan intervensi dini didasarkan pada landasan teoritis utama PAUD. Salah satu teori tersebut adalah anak usia dini sebagai periode yang berbeda dari perkembangan manusia yang ditandai dengan pendekatan untuk belajar dan menafsirkan dunia secara berbeda dari orang dewasa. Kedua, PAUD dan intervensi dini mewujudkan gagasan PAUD bahwa perkembangan ini berurutan tetapi responsif terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi urutan atau lintasan tersebut. Penulis dan ahli teori abad ke-20 menggeser konsep perkembangan manusia sebagai urutan tahapan yang tetap ke konsep bahwa perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh alam atau karakteristik anak saat lahir, tetapi juga oleh pengasuhan atau hal-hal yang ada di sekitar lingkungan. Pada bab ini akan dijelaskan secara lebih rinci tentang banyak isu dan praktik utama di bidang pendidikan anak usia dini dan intervensi dini, yang mencerminkan konsep pentingnya interaksi anak dengan lingkungannya seperti inklusi. Misalnya, anak-anak dan keluarga yang memiliki akses pelayanan dan peluang komunitas. Di Amerika Serikat, perkembangan sistematis pertama pendidikan anak usia dini adalah pendirian taman kanak-kanak dengan tujuan mendukung persiapan sosial dan emosional untuk sekolah formal. Pada tahun 1873, Susan Blow mendirikan taman kanak-kanak umum pertama di Estelle Louis.
pada tahun 1883, setiap sekolah umum di St. Louis memiliki ruang kelas taman kanak-kanak. Seiring berkembangnya teori tentang anak yang sedang berkembang dan otak yang sedang berkembang, demikian pula muncul upaya untuk menunjukkan cara yang efektif dalam mengajarkan anak kecil. Pada tahun 1920-an, National Association of Nursery School Education atau disingkat NANE didirikan pada tahun 1927. Komite Nasional Pembibitan merekomendasikan gelar sarjana 4 tahun untuk guru sekolah pembibitan. Selanjutnya, Special Education Foundation atau Yayasan Pendidikan Khusus. Landasan teoritis kedua pendidikan anak usia dini dan intervensi dini menurut Mallory tahun 2007 adalah bidang pendidikan khusus kira-kira pada periode waktu yang sama di abad ke-19, bahwa teori-teori yang terkait dengan anak usia dini sebagai periode perkembangan manusia yang berbeda dengan karakteristik belajarnya sendiri muncul. Demikian pula muncul minat pada perkembangan manusia yang tidak biasa. Keterkaitan dan dokumentasi ketetapan perkembangan dan penyakit mental ini menyebabkan gerakan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan populasi ini. Pendekatan awal untuk mengenai atau mengobati disabilitas adalah dengan menciptakan institusi untuk menampung individu yang jauh dari masyarakat. Abad ke-18 dan ke-19 membawa teori memajukan gagasan bahwa perkembangan anak-anak tidak ditentukan sebelumnya tetapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dengan perluasan sekolah umum di Amerika Serikat pada pergantian abad ke-20, bidang pendidikan khusus muncul kembali dengan fokus pada diagnosis dan penerimaan bahwa pembelajaran dan pengembangan tidak tetap melainkan dapat dipengaruhi oleh lingkungan termasuk pendidikan. Pada pertengahan 1960-an, temuan dari penelitian seperti Skills and Dye dan Kirk menunjukkan bahwa dengan pengalaman awal yang diperkaya, lintasan belajar anak-anak penyandang disabilitas dapat diubah secara dramatis menjadi lebih baik. Pada tahun 1960-an, landasan ilmiah dan teoritis ini bersama dengan dukungan kuat dari pemerintahan Kennedy menyebabkan negara-negara bagian memberlakukan undang-undang dan perubahan nilai-nilai sosial yang menghasilkan perluasan program pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas. Selanjutnya, Sociopolitical Foundation atau Yayasan Sosiopolitik. Pada pertengahan 1960-an, kebijakan publik mulai memainkan peran kunci dalam perluasan layanan dan pengembangan sistem untuk pendidikan khusus, pendidikan anak usia dini, dan intervensi dini. Sebagian negara mulai memberlakukan kebijakan yang menyediakan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas usia sekolah, pendidikan khusus sebagai profesi yang berkembang. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu tentang tingkat dan cabang pemerintah dan kebijakan. PAUD dan intervensi dini memiliki akar penting dalam kebijakan publik. Jadi untuk memahami sepenuhnya landasan kebijakan ini, penting untuk memahami struktur kebijakan publik dan pemerintahan di Amerika Serikat. Pertama dan terpenting untuk memahami masalah sosial publik, masa lalu dan sekarang di PAUD dan intervensi awal adalah penggambaran antara dua tingkat pemerintahan federal dan negara bagian. Struktur pemerintahan Amerika Serikat di tingkat federal dan negara bagian terdiri dari 3 cabang yang berfungsi sebagai checks and balances pada kekuatan masing-masing. Sepanjang bagian berikut ada contoh peran federal dalam menyediakan yang pertama, yaitu sumber daya dan arahan untuk layanan tidak wajib, yang akan kami rujuk sebagai insentif dan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan yang kedua, layanan mandat, yaitu yang akan kami rujuk sebagai memastikan akses ke layanan. Materi selanjutnya yaitu tentang peran dan kebijakan dalam PAUD dan intervensi dini. Kebijakan publik telah memainkan 2 peran utama dalam PAUD dan intervensi awal. Yang pertama,
mendorong negara bagian dan lokalitas untuk menyediakan layanan dan menyediakan sumber daya dan panduan tentang praktik terbaik. Dan yang kedua, mewajibkan negara untuk menyediakan layanan dan membangun sistem untuk melakukannya. Yang pertama, Project Head Start, sebuah program federal untuk pendidikan dini dan layanan pendukung lainnya untuk anak-anak kecil yang hidup dalam kemiskinan, diberlakukan pada tahun 1964 di bawah Undang-Undang Peluang Ekonomi sebagai komponen perang melawan kemiskinan. Selanjutnya, The World 1977 dan Hebler, Smith, dan N. Black menjelaskan kontribusi program HCEEP dalam mengembangkan pengetahuan dan modal serta intervensi yang efektif. The World mencatat bahwa pada tahun 1968 Kongres mengakui satu alasan mengapa begitu sedikit layanan untuk anak-anak penyandang disabilitas adalah kurangnya modal program yang efektif. Oleh karena itu, mereka membentuk HCEEP untuk memberikan hibah kepada yang pertama, mendukung penelitian tentang praktik yang efektif. Yang kedua, memberikan hibah kepada universitas untuk tunjangan mahasiswa guna mendorong mahasiswa belajar dan menjadi penyedia PAUD. Yang ketiga, mengembangkan, mendemonstrasikan, dan menjangkau informasi tentang model PAUD yang efektif. Dan yang keempat, mengembangkan pusat universitas untuk memberikan bantuan. Badan Penelitian Program Demonstrasi Literatur Ilmiah dan Jaringan Nasional Advokasi yang dihasilkan dari program HCEEP mengarah pada yang pertama, satu, kesadaran luas tentang dampak positif intervensi dini terhadap perkembangan dan masa depan anak kecil. Yang kedua, kelompok advokasi yang mencakup anggota keluarga, ilmuwan, dan personel program. Dan yang ketiga, program gelar guru PAUD didirikan di tingkat universitas. Hasil utama yang tidak diinginkan dari inisiatif komprehensif ini adalah pembentukan asosiasi profesional divisi untuk anak usia dini dari Council for Exceptional Children. DEC mendirikan jurnal penelitian pertama, Journal of Early Intervention, dan konferensi profesional tahunan, dan menyediakan platform untuk memajukan standar profesional, standar program, dan kebijakan publik yang mempromosikan praktik terbaik untuk mengoptimalkan hasil pembangunan anak berkebutuhan khusus, termasuk anak penyandang disabilitas, anak berisiko disabilitas, dan anak yang hidup dalam kemiskinan. Sementara HCEEP membantu mengembangkan bidang intervensi dini dan PAUD, peristiwa sosial politik. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani Permatasari. Kepadanya saya persilakan. Pendidikan prasekolah untuk anak disabilitas telah menunjukkan bahwa hal itu nggak diragukan lagi manfaatnya, baik dari segi ekonomi maupun segi pendidikan. Dan dari program itu juga pemerintah dapat membantu anak-anak disabilitas untuk berkembang. Karena itu, kebijakan negara untuk menyediakan layanan bagi anak-anak penyandang disabilitas meningkat secara drastis selama dekade terakhir. Undang-undang masa anak-anak melarang diskriminasi pada layanan publik seperti penitipan anak, pembinaan anak usia dini, dan yang berkaitan dengan anak usia dini lainnya. Oleh karena itu, anak-anak penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama. Sayangnya, peristiwa tak terduga terjadi pada pertengahan 1990 yang mempengaruhi sumber daya yang tersedia, sebuah gerakan untuk mengurangi kebijakan pemerintah yang menyebabkan pencabutan beberapa program. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas seringkali membutuhkan cara atau metode pengajaran yang lebih terstruktur dengan diarahkan
orang dewasa agar mereka bisa mempelajari tujuan yang sama seperti anak-anak lainnya. Anak lainnya yang sedang berkembang. Mereka mungkin lebih memerlukan adaptasi pendekatan dan itu dibutuhkan sumber daya alam yang profesional. Smith Bradecamp 1998 mewakili 2 asosiasi profesional menjelaskan pentingnya pendidik anak usia dini dan pendidik khusus. Dalam hal ini mereka mengatakan kolaborasi dalam pengaturan inklusif untuk membawa berbagai pendekatan pengajaran diperlukan untuk semua anak. Mereka menggambarkan 2 model konseptual untuk melihat praktek-praktek pengajaran anak usia dini. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.